Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat dan yang soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Selanjutnya, dengan kesehatan kita bisa melaksanakan kegiatan belajar. Kita sebagai siswa harus rajin belajar, ya harus melaksanakan tugas sebagai seorang siswa. Ya, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian pada pagi hari ini. Adakah teman kita yang tidak hadir pada hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya, bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada hari ini ya. Kemudian coba cek posisi duduk kalian sudah rapi belum? Ya. Alat tulisnya juga disiapkan ya, posisi duduknya, ya. Bajunya dirapikan. Alat tulis disiapkan ya. Sebelum kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada hari ini, kita akan melaksanakan tepuk semangat supaya belajar pada pagi hari ini kita semangat ya, tidak ngantuk ya kan? Ya, harus semangat dalam belajar ya. Ya, mulai kita tepuk tangan, tepuk semangat. Pagi hari kita harus semangat belajar, harus siap belajar untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semua ya. Selanjutnya, yuk kita nyanyi untuk lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Aku anak baik, anak sopan santun, anak yang beriman, hormat orang tua, hormat guru-guru, hormati semua. Senyum sapa kepada semua, berbudi mulia. Ucap kita tolong, tanyakan permisi, juga terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga kita menjadi anak yang baik, anak yang sopan, dan juga beriman kepada Allah, kepada orang tua, hormat kepada guru, hormat kepada semua sesama teman kita, yaitu dengan senyum salam sapa kepada semua dan berbudi mulia ya. Bisa minta tolong ya, maka katakanlah permisi dan ucapkan terima kasih ya. Itu namanya S 5 S ya. Yuk salam kita sapa ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita bersama-sama berdoa
belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, seperti biasa kita melakukan pembiasaan menghafal surat-surat pendek dengan membaca surat An-Nas. Ya. Bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Dengan kebiasaan kita melaksanakan membaca Quran, membaca menghafal surat-surat pendek sehingga kita terbiasa membaca Al-Quran dengan baik dan juga benar, dan harapan kita semua anak-anak didik Bapak menjadi anak yang berjiwa Qur'aniyah. Terus selanjutnya Bapak akan mengajukan pertanyaan sedikit mengenai pembelajaran pada hari ini, yaitu kita mengulang atau mengingat kembali pelajaran kemarin, yaitu membaca Quran surat Al-Ma'un. Masih ingat kan? Ya, masih hafal? Masih hafal? Ya, ayo kita bersama-sama mengucapkan membaca surat Al-Ma'un bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Fadaikalladzi yaqumul yakin wa la yaquddu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum 'an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Selanjutnya Bapak akan
membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik mampu membaca surat Al-Maun dengan benar. Kemudian peserta didik mampu menulis surat Al-Maun dengan benar. Peserta didik memahami pesan pokok surat Al-Maun. Yang keempat, peserta didik merancang dan melaksanakan proyek peduli anak yatim. Perlu diketahui bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah untuk yang caranya adalah peduli terhadap sesama, terutama terhadap anak yatim. Karena Rasulullah juga ditinggal oleh ayahnya dari kecil. Jadi kita contoh Rasulullah sebagai guru suri tauladan kita Selanjutnya Bapak akan menayangkan video tentang yang berkaitan dengan kepedulian kepada anak yatim. Silakan simak videonya. Pada hari Minggu pagi, Sida dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Sida bermain mobil-mobilan, sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum, boleh saya minta tolong Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam, tunggu sebentar ya Dik," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Sidan, kakak bawa nasi dan lauknya ya, kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap Kak, sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian, Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. "Dik, ini ada nasi dan lauknya, silakan dimakan dulu," kata Zahra. "Dan ini air minumnya," sahut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dengan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. "Terima kasih banyak ya Kak, sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian," kata gadis kecil itu setelah menghabiskan makanan dan minumannya. "Iya, sama-sama. Amin," kata Zidan dan Zahra. "Saya pamit pulang dulu ya Kak. Assalamualaikum," kata gadis kecil itu berpamitan. "Waalaikumsalam. Iya silahkan. Hati-hati di jalan ya. Silahkan datang kembali jika membutuhkan bantuan," kata Zahra sambil melambaikan tangannya kepada gadis kecil yang sederhana itu. Hari itu, Zidan dan Zahra merasa sangat senang karena telah menolong seorang gadis kecil yang sedang membutuhkan pertolongan. Zidan dan Zahra juga merasa bersyukur karena masih memiliki kedua orang tua, sedangkan gadis kecil yang malang itu tidak memiliki kedua orang tua lagi, sehingga harus mencari makan sendiri. Keesokan harinya sepulang sekolah, Zidan keheranan melihat kakaknya yang tampak bersedih. "Kenapa Kak? Kok kakak dari tadi kelihatan sedih?" tanya Zidan yang penasaran. "Tidak apa-apa, pensil kesayangan kakak hilang. Sepertinya jatuh di jalan," kata Zahra. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara seseorang yang memanggil Kak Zahra. Kak, tunggu sebentar Kak." Ternyata yang memanggil adalah gadis kecil yang kemarin meminta bantuan ke Zidan dan Zahra. "Ada apa Dik?"
tanya Kak Zahra kepada gadis kecil itu. Tadi ketika saya lewat di depan rumah kakak, saya menemukan pensil yang terjatuh ini. Sepertinya ini punya kakak, kata gadis kecil itu. Zahra lalu memperhatikan pensil itu. Alhamdulillah Bunda, ini pensil kakak. Terima kasih banyak ya Dik, terlihat Zahra dengan senang. Demikian kisah Zidan dan Zahra membantu anak yatim piatu yang kesusahan. Karena mereka mau berbagi dengan gadis kecil itu, mereka mendapatkan kemudahan yang tidak terduga. Yuk kita ikuti sikap teladan Zidan dan Zahra agar kita senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Sudah menyimak dengan baik? Sudah mendengarkan cerita pendek dari seorang anak ya, yang peduli terhadap anak yatim dan membantunya ya. Bisa dipahami? Bisa? Ya, kalian bisa mencontoh ya, kalian bisa memberikan yang terbaik untuk anak yatim, peduli terhadap anak yatim, saling membantu ya, apalagi anak yatim piatu ya. Apapun bentuk bantuan kita itu berarti untuk kita semua ya. Coba bertanya, sudahkah kalian membantu anak yatim sebelumnya? Ya. Setiap Jumat pagi ya, kita adakan kebiasaan atau sedekah di Jumat pagi. Dan di antaranya adalah untuk membantu anak yatim piatu ya, menghilangkan beban anak yatim piatu atau orang yang membutuhkan atau untuk orang sakit. Itu juga sama, membantu miskin ya, terutama sini namanya adalah menyayangi anak ya, yatim yang berkaitan dengan surat Al-Ma'un ya. Dari awal kita sudah membaca, kemudian menulis ya, kemudian bisa menghafal ya. Selanjutnya adalah memahami isi pokok kandungan ayat ya, apa surat Al-Ma'un yang antaranya adalah menyayangi anak yatim ya. Dalam surat Al-Ma'un ada beberapa pesan pokok ya. Masih ingat ya, surat Al-Ma'un adalah artinya adalah barang-barang yang berguna ya. Surat Al-Ma'un ada berapa ayat? Ada berapa ayat? Iya, ada 7 ayat. Kemudian surat Al-Ma'un juga urutan yang ke-107 dan surat Al-Ma'un diturunkan di kota Makkah ya. Dan di antara isi dari surat Al-Ma'un adalah ada ayat pertama yang berbunyi ayat dari yukal dikubir padahal dari yang mohon yatim. Ada ciri-ciri orang yang mendustakan agama, di antaranya adalah orang yang suka menghakimi anak yatim ya, menyakiti perasaan anak yatim ya. Kemudian tidak suka atau tidak mau memberi makan fakir miskin. Ini termasuk orang yang mendustakan agama. Kemudian yang ketiga, orang yang lalai dalam sholatnya, tidak
melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat ya, tepat waktu ya. Paham? Itu diantara orang-orang atau ciri-ciri yang mendustakan agama. Selanjutnya adalah orang yang enggan memberi bantuan atau menolong orang lain ya. Seperti fakir. Gini, kalau orang yang tidak mau membantu orang lain itu namanya apa? Kikir ya. Sifat kikir adalah merupakan sifat yang tidak terpuji. Rasulullah sangat menganjurkan ya kepada kita semua, yaitu untuk menyayangi anak yatim ya, membantu anak yatim ya, meringankan beban anak yatim, membimbing dan mendidik anak yatim ya. Kemudian Bapak akan membagikan lembar kerja dulu ya, dan KPD yang berkaitan dengan isi atau kandungan surat Al-Maun yang nanti Bapak akan bagikan, kemudian nanti kalian presentasikan hasil kerja kalian depan ya. Akan kelompok dibagi. Ya silakan dikerjakan baca khusus tertib yang berkaitan dengan isi kandungan surat Al-Maun. Ya sambil mengerjakan tugas lembar kerja ya, Bapak akan meminta donasi yang peduli anak yatim sebagai bentuk nyata ya bahwa kalian peduli dan menyayangi anak yatim seikhlasnya ya, untuk anak yatim. Bapak akan bertanya, silakan ini donasi bagi anak yatim seikhlasnya ya, silakan. Terima kasih. Selanjutnya ya. Ya, silakan ikhlas. Ya, terima kasih. Ini bentuk peduli bahwa kita menyayangi dan mencintai anak yatim yang berada di sekeliling kita, meringankan beban mereka, membantu bersama ya. Terima kasih. Semoga amal kalian diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya silakan. Ya terima kasih. Ya terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Berarti kalian peduli ya dan menyayangi anak yatim, membantu orang yang membutuhkan ya, atau teman kita yang sedang sakit dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian dari isi kandungan atau isi pokok Quran surat Al-Maun yang kita baca pada pagi hari ini ya. Terima kasih. Semoga berkah. Nah, walaupun jangan dilihat kecil besarnya, tapi ini merupakan peduli ya, pedulian kalian terhadap anak yatim ya, orang miskin ya, orang yang membutuhkan ya. Jangan sampai kalian termasuk
orang-orang yang berusaha agamanya itu. Jadi ya kita anak yang peduli, yang membantu fakir miskin, ya, orang yang membutuhkan, terutama ada anak itu ya terima kasih. Sudah selesai belum? Ya, tugasnya lembar kerja. Kerjanya sudah selesai belum? Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, silakan. Nanti silakan dipresentasikan per kelompok yang perwakilan satu. Ya, silakan. Baik, silakan. Ya, satu, nggak apa-apa, dua orang juga tidak apa-apa. Ya, jadi ada yang bisa mempresentasikan ya, yang berkaitan dengan isi kandungan atau arti dari surat Al-Maun. Sudah? Ya, kalau sudah, silakan untuk kelompok yang pertama dulu. Silakan. Yang berikutnya, ya bergantian ya. Pasang potongan ayat artinya dengan benar. Satu, mendusta dua, dia tiga, bangunna al-maut, atau miskin al-miskin, lima, anak yatim al-yatim. Ya, selanjutnya. Asal potongan ayat dan artinya dengan benar. Mendusta bukan pria. Dua, karena yang berguna orang miskin, orang yatim, al-yatim. Silakan bagi. Ya, silakan. Ya, lagi perwakilan atau dua orang? Dua orang Pak, silakan dua orang. Perwakilan dari kelompok dua, ya. Silakan. Pasang potongan ayat dan artinya dengan benar. Silakan. Bukan begitu. Dua, dia tiga, barang yang berguna al-maut, empat, orang miskin al-miskin, lima, anak yatim al-yatim. Dua, dia
al-maut, al-miskin, al Silakan bagi. Terima kasih. Kita presentasikan tugas pelajaran. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. orang yang berguna, orang miskin, anak yatim, Pasangan potongan ayat dan artinya dengan benar. Menistakan juga begitu. Ia mura'un, orang yang berguna, orang miskin, anak yatim, al-yatim. Terima kasih. Silakan kembali. Demikianlah presentasi kalian yang sudah bisa melaksanakan tugas kalian, presentasikan kegiatan berbar kerja ini. Ya, selanjutnya setelah kalian melaksanakan kegiatan pembelajaran dan juga mengerjakan tugas kerja peserta didik. Jadi kesimpulan dalam pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama yang kita tanamkan dalam hati kita untuk gemar dan senang membaca Al-Quran, berlatih menulis huruf Al-Quran, dan juga berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memahami isi Al-Quran, terutama yang ada di dalam Quran surat Al-Ma'un, dan juga kita dijadikan dasar utama untuk menjadi anak ini. Kemudian belajar dengan giat dan juga rajin, dan dari surat Al-Ma'un juga bahwa iman yang benar bukan hanya dengan beribadah, namun juga peduli kepada sesama, terutama anak yatim dan juga orang miskin. Kalian sudah membuktikan nyata yaitu dengan adanya donasi, ya, peduli terhadap anak yatim ini sangat bermanfaat sekali, ya, sangat memberikan nilai luhur akhlak kalian sebagai siswa yang baik, ya, siswa yang taat dan patuh terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Nanti donasi ini akan diberikan langsung. Di sini kebetulan ada anak yatim yang, ya, nanti akan diberikan langsung kepada anak yatim sebagai bukti bahwa kita senang, menyayangi, ya, senang membantu kepada fakir miskin dan anak yatim. Ya, silakan sini ada yang ya ambil, silakan balik ke depan untuk menerima bantuan dari rekan-rekan ya, dengan untuk meringankan dan membantu
anak yatim. Ya silakan. Ini bantuan dari teman-teman kalian. Ini bantuan nasi yatim untuk masjid ya. Jadi walaupun tidak punya kayak itu misalkan ya, siapa saja sebagai ya. Jadi kita jangan bersedih dan jangan putus asa, terus bersemangat menjalankan kehidupan kita sebagai pelajar ya harus rajin, jangan karena tidak ada ibunya atau tidak ada bapaknya kita malas belajar ya, jangan sedih dan jangan berduka. Banyak orang-orang yang peduli terhadap anak ya. Jadi sebagai bantuan dari rekan-rekan teman-teman lain yang mohon diterima ya. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan hadirin ya, tetap semangat ya dalam belajar dalam kehidupannya ya, sehingga menjadi anak yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih bahwa kita terus belajar dengan semangat ya, anak-anak yang beribadah kita solehah, kita sudah belajar dengan baik dan terus semangat. Ilmu yang kita pelajari pada kali ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Ya, kita tutup dengan membaca doa bersama, membaca surat Al-Asr dan doa singkat. Berdoa mulai. Bapak akan menyampaikan nanti kegiatan untuk minggu depan adalah mengenai tentang hadis Rasulullah yang berkaitan dengan anak yatimnya. Tetap semangat ya. Terima kasih atas waktunya dan Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.